itu nanti akan banyak badai PHK. Wah. Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 101. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Selamat malam. Ya, kita doa ya Thomas. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat. Ya Pak Daud, gimana Pak Daud? Apa yang bisa dibantu, apa yang mau dibicarakan Pak Daud malam hari ini? Jadi gini Thomas. Yes. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Betul. Yang jelas, posisi keamanan itu diutamakan oleh presiden yang akan dilantik, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yes. Nah, menurut analisa saya ke depan, tahun depan, program pertama itu pasti adalah nomor satu adalah keamanan. Ya. Apa tuh Mas? Program pertama yang akan dijalankan tentang keamanan atas negara Indonesia. Nah, kalau perut kenyang, aman toh Mas. Betul. Intinya itu di perut aja sih. Betul, di sekitar perut tengah Pak Daud ya, dan penghasilan. Makanya makan gratis ini penting sekali toh Mas. Menurut Pak Daud, makan gratis dalam bentuk apa Pak? Dikasih makan, ada warung makan atau gimana? Atau kasih uang Pak Daud? Ya tenang aja.
penting kalau program makan gratis itu juga ada positifnya, yaitu bicara tentang keamanan. Karena perut kenyang, ya sudah. Iya betul. Gimana Thomas? Betul Pak, kalau perut kenyang keamanan pasti mudah Pak Daud ya. Karena kalau udah perut kenyang pasti udah nggak lagi mikir macam-macam. Tapi kalau perut kenyang nggak punya pekerjaan gimana Pak Daud? Nah, itu harus ada solusi. Ya. Tahun depan itu nanti akan banyak badai PHK. Wah, tahun depan ini 2025 akan banyak. Ya. Tahun depan itu nanti akan banyak badai PHK. Wah, tahun depan ini 2025 akan banyak badai PHK Pak Daud ya. Kalau badai PHK itu perlu diperhatikan. Ya. Nah, jadi ini harus betul-betul Bapak Prabowo harus mengutamakan kebijakan fiskal, yaitu yang seimbang. Yang seimbang Pak Daud ya. Untuk sinergi. Untuk sinergi Pak Daud ya. Yang berhubungan juga dengan perpajakan. Perpajakan, siapa Daud? Karena mempengaruhi ekonomi dan stabilitas moneter. Moneter ya. Nah, jadi iya Pak Daud. pajak itu harus betul-betul diperhatikan, tidak hanya memberatkan pengusaha, tapi harus seimbang, memberi keseimbangan dan kompensasi. Yes. Supaya memenuhi target APBN. Ya. Supaya juga para pengusaha juga atau beban berat pajak supaya bisa bergerak dan hidup ya Pak Daud ya. Karena akan ada badai PHK. Nah, badai PHK itu nanti akan masuk dulu ke sektor namanya tekstil. Oh, tekstil. Garment. Garment. Ini sekarang udah mulai toh. Udah mulai Pak. Nah, nanti menyusul yang berhubungan dengan sandang, yaitu papan. Madang papan itu apa? Kayak sepatu. Nah, itu antar pengaruh semua. Ya. Apa yang paling besar dampaknya Pak? Pengaruhnya Pak untuk tahun 2025 sandang pangan papan, apa yang paling sangat krusial pengaruhnya Pak Daud? Lah, kalau misalnya daya beli masyarakat turun, ya, produksi yang mau beli siapa? Betul. Berarti ketidakberdayaan masyarakat untuk membeli Pak Daud ya, karena mungkin krisis juga Pak Daud ya. Karena pengaruh dari COVID 3 tahun. Ya, COVID itu sangat mengerikan Pak Daud ya. Iya. Dampaknya mengerikan. Makanya Pak Prabowo pasti akan utamakan keamanan, kedua kebijakan fiskal, stabilitas moneter. Betul Pak Daud. Karena tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Wah. Dan kalau Donald Trump menang jadi presiden, nah, dolar menguat dan peta politik berubah. Yes. Nanti berhubungan dengan Timur Tengah. Kebijakan Timur Tengah. Kebijakan Timur Tengah kenapa Pak Daud? Apa hubungannya Amerika dan Timur Tengah? Apakah Timur Tengah menjadi sekutunya Amerika? Karena Donald Trump pasti dukung Israel. Oh iya betul. Nah, itu akan terjadi namanya pengaruh perang di Timur Tengah. Timur Tengah.
Berarti ada kemungkinan asumsi perang dunia ketiga Pak Daud ya? Karena Donald Trump pasti mengutamakan kebijakan yang menguntungkan negaranya. Betul. Termasuk jual senjata Pak Daud ya? Betul. Gimana analisa? Luar biasa Pak Daud. Memberikan umum. Emas. Ya Pak Daud. Berapa tahun lagi akan 2 juta. Emas ya, wow, emas 1 gramnya akan 2 juta. Jadi yang belum menikah, buru-buru beli dulu, minimal ring 18, ring 20 lah. Ya, kebesaran bisa dikecilin. Nah, itu berapa tahun lagi? Nah, sekarang mendekati, seperti kata saya kan, hampir 1,5 loh. Iya. Betul Pak Daud. Nah, jadi dan saran saya semua harus berkebun. Betul Pak Daud. Betul. Karena ketahanan pangan. Yes Pak Daud. Rencana Senin mungkin saya ketemu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Wow. Di Jakarta. Untuk bicarakan tentang kabinet. Kabinet. Wah, dahsyat. Apakah Pak Daud masuk dalam jadi jajaran kabinet? Tidak, saya hanya tim happy-happy. Tim happy-happy dan tim penasihat Pak Daud ya. Saya nanti ngomong apapun saya sampaikan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Dahsyat. Untuk disampaikan ke Bapak Prabowo Subianto. Yes. Karena Glenny Kerupan yang selalu mendampingi dan sahabat orang terdekat Pak Prabowo. Betul. Dan orangnya lurus. Kenapa lurus? Karena dia itu takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan dia tujuannya adalah untuk Tuhan dan negara. Amin. Siapa Daud? Nah, nanti saya mengasih masukan-masukan mungkin hari Senin. Senin ini Pak Daud ya. Oke. Gimana Thomas? Luar biasa. Jadi Pak Daud habis ketemu dengan Mayor Jenderal, langsung nanti malamnya langsung live ngopi bareng. Pak Daud bisa kasih bocorannya apa saja yang dibicarakan Pak Daud ya. Iya. Nanti saya sampaikan ya. Siap Pak Daud. Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 101. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya
tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan, oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahun-Mu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu." Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 104. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,